Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IMK 0109. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri Dwi Prasetya Subandi dengan NIM 12032300076. Dan saya Kusnia Fitri dengan NIM 12032230030. Di video ini, kami akan membahas proyek kami yang berjudul Sistem Drainase Pintar untuk Mitigasi Banjir di Wilayah Ketintang, Surabaya. Proyek ini adalah hasil dari serangkaian proses mulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan pengguna, hingga pengembangan solusi berbasis teknologi. Lanjut saja kita mulai. Yang pertama ada latar belakang. Wilayah Ketintang, Surabaya kerap mengalami banjir akibat sistem drainase yang kurang optimal. Permasalahan ini disebabkan oleh kapasitas saluran yang terbatas, penyumbatan oleh sampah dan sedimentasi, serta belum adanya sistem pemantauan secara real time. Sebagai solusi, dikembangkan sistem informasi drainase pintar berbasis Internet of Things (IoT) dan Machine Learning System. Ini dilengkapi sensor untuk memantau ketinggian air secara real time, sistem peringatan dini berbasis data, dan fitur crowdsourcing untuk pelaporan kondisi drainase oleh masyarakat. Dengan penerapan teknologi ini diharapkan penanganan banjir di Ketintang bisa dilakukan lebih cepat dan efektif. Sistem ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat serta mengurangi dampak negatif terhadap mobilitas infrastruktur dan kegiatan ekonomi warga. Tahapan dan dokumentasi. Satu, observasi lapangan, pengamatan langsung di titik rawan banjir, mencatat kedalaman genangan 19,83 cm dan durasi banjir 76 menit. Kedua, survei dan wawancara. Survei kepada masyarakat, mahasiswa, tenaga pendidik, dan pemerintah, wawancara dengan dinas PU dan komunitas lingkungan untuk memahami dampak banjir serta strategi pengelolaan drainase yang ada. Tiga, studi literatur, tinjauan penelitian terkait sistem drainase dan penggunaan teknologi IoT di kota lain sebagai studi banding. Selanjutnya, analisis kebutuhan pengguna. A. Identifikasi masalah. Poin B. Target pengguna. Poin C. User pain. Poin C. Konteks pengguna dan lingkungan. Step 1. Know user. Di sini ada hasil survei dan observasi warga Ketintang. Mayoritas pengguna utama aplikasi adalah warga Ketintang dengan rentang usia 25 hingga 45 tahun. Kedua, mereka adalah individu yang aktif bekerja atau berkeluarga dengan kesibukan yang padat. Ketiga, kebanyakan tinggal di kawasan pemukiman padat sehingga sering terpengaruh oleh masalah banjir dan saluran drainase tersumbat. Kedua, ada akses perangkat. Mayoritas pengguna mengakses aplikasi smartphone Android dengan koneksi internet yang stabil, tetapi terkadang terbatas di area tertentu. Ketiga, ada poin literasi digital. Tingkat literasi digital menggunakan pengguna cenderung sedang. Mereka sudah terbiasa menggunakan aplikasi sosial media dan pesan instan seperti WhatsApp untuk berkomunikasi. Kebutuhan utama, pengguna membutuhkan solusi cepat dan mudah untuk melapor masalah banjir atau saluran drainase tersumbat tanpa harus datang ke kantor kelurahan atau petugas terkait. Kebiasaan, banyak dari mereka yang sering mendokumentasikan kejadian banjir menggunakan foto atau video sebagai bukti. Selanjutnya di sini ada contoh user persona. Selanjutnya step 2 ada understand business function. Pertama, penjelasan masalah. Satu, wilayah Ketintang sering mengalami banjir akibat buruknya kondisi drainase. Kedua, warga kesulitan melaporkan masalah drainase secara tepat, cepat, dan praktis karena keterbiasaan akses dan prosedur manual yang lama. Kedua, solusi yang ditawarkan, dikembangkan sistem informasi berbasis aplikasi yang memungkinkan warga melaporkan kondisi drainase bermasalah langsung melalui smartphone mereka sehingga laporan bisa ditindaklanjuti lebih cepat oleh pemerintah. Tujuan aplikasi sistem drainase pintar. Pertama, sistem ini dikembangkan untuk membantu mempercepat pelaporan dan penanganan di masalah drainase di wilayah Ketintang. Kedua, warga dapat melaporkan kondisi drainase bermasalah melalui smartphone dengan cepat tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintah. Ketiga, melalui aplikasi ini pemerintah dapat menerima laporan warga secara real-time, memonitor situasi banjir, dan mengambil tindakan lebih cepat untuk mengurangi resiko banjir di wilayah tersebut. Di sini ada tabel sebelum digitalisasi dan sesudah digitalisasi. Di sini ada contoh metal model pengguna dan di sini ada HTA.
Selanjutnya, step ketiga, Good UI Principle. Prinsip desain yang digunakan adalah clarity, kejelasan. Kedua, konsistensi. Ketiga, feedback. Dan keempat, accessibility. Selanjutnya, style visual yang diterapkan. Warna primer, biru tua. Dipilih sebagai warna utama karena mempresentasikan air, rasa tenang, dan kepercayaan. Warna ini digunakan untuk header, ikon utama, dan elemen status aman. Warna peringatan menggunakan warna oranye dan merah, digunakan untuk memberi peringatan atau menunjukkan status bahaya. Warna ini kontras dan cepat menarik perhatian pengguna. Yang ketiga, tipografi. Menggunakan kombinasi font Poppins dan Open Sans, dua jenis huruf sans serif yang modern, mudah dibaca, dan nyaman dilihat di layar perangkat apapun. Yang terakhir, ikonografi. Semua ikon dibuat dengan gaya flat minimalis sehingga tampak bersih, sederhana, dan langsung dikenali. Step 4, yaitu menu dan navigasi. Struktur utama menu terdiri dari 5 fitur inti, yaitu cari data, dashboard, laporan, peta banjir, profil atau akun. Step 5, yaitu Windows. Tampilan halaman utama. Sistem ini memiliki 5 jenis halaman utama yang dirancang untuk mendukung seluruh alur penggunaan dari pelaporan hingga monitoring banjir secara real-time. Step 6 dan 7, Input Device and Screen Basic Control. Step 8, Clear Text and Message. Yang pertama, bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami. Kedua, penggunaan ikon yang intuitif untuk memperjelas informasi. Dan ketiga, label yang jelas dan tidak membingungkan. Yang ke-9, feedback. Yang pertama, feedback setelah aksi dilakukan. Kedua, guidance saat pengisian data. Yang ketiga, asisten untuk mempermudah pengguna. Selanjutnya di sini ada UI desktop dan UI mobile. Di sini saya akan memperlihatkan yang desktop dulu. Selanjutnya ada UI mobile. Oke, kali ini saya akan menjelaskan prototyping versi mobile aja karena yang desktop sudah terlampir di PPT. Jadi yang pertama, kalau kita belum mempunyai akun, kita pencet akun baru. Kita di sini mengisikan nama lengkap, alamat email, nama pengguna, dan kata sandi. Jika sudah mengisi, kita pencet buat akun. Terus akan menampilkan sukses membuat akun baru. Kita kembali. Dan jika kita lupa kata sandi, di sini kita akan memperbarui kata sandi. Jika sudah, kita pencet perbarui kata sandi. Nanti akan muncul pop-up sukses memperbarui kata sandi. Kita kembali saja karena kita sudah mempunyai akun, jadi kita pencet login saja. Karena di sini saya perannya sebagai pengguna umum, jadi saya pencet pengguna umum. Di sini kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi. Kita masukkan kode verifikasinya dulu. Jika sudah, kita konfirmasi. Di sini akan menampilkan dashboard utama. Di sini kita menampilkan 5 menu. Yang pertama ada menu peta interaktif. Yang kedua ada menu pantau banjir. Yang ketiga ada dashboard utama. Yang keempat ada laporan. Yang kelima ada pesan. Di sini kita, misalnya kita ingin membuat laporan baru, di sini kita mengisi. Jika sudah kita mengisi, sudah memasukkan gambar, sudah memasukkan ini semua, kita pertinjau laporan. Di sini laporan. Jika sudah sesuai, kita kirimkan laporan. Di sini akan muncul pop-up disuruh nunggu. Jika sudah, nanti akan muncul pop-up sukses mengirim laporan. Selanjutnya ada menu pesan. Di sini bentuk pesannya gini, kita bisa pencet chatnya. Nanti akan keluar seperti ini. Dan selanjutnya ada menu ini, apa, pemberitahuan. Kita bisa lihat pemberitahuan banjirnya di mana, laporan Anda udah ditangani atau belum. Selanjutnya di sini ada pengaturan. Di sini ada akun sama tipe penggunanya, di sini umum karena saya tadi masuknya di umum. Di sini ada menu keluar, kita keluar. Apakah Anda yakin ingin keluar? Jika tidak, akan kembali ke pengaturan lagi. Jika iya, akan masuk lagi ke halaman login. Demikian video presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang pengembangan sistem drainase pintar ini. Kami berharap solusi ini bisa membantu mengurangi masalah banjir, khususnya di wilayah Ketintang, dan bisa menjadi inspirasi untuk wilayah lainnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.